العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus majlis taklim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tanpa henti dan terus-menerus kita persembahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan karunia yang tiada henti yang Allah berikan dalam kehidupan kita, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Sebagai hambanya, yang wajib kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita, derap langkah kita, detakan jantung kita, irama tubuh kita, alam pikiran kita, menghadirkan rasa syukur yang tak bertepi dan keimanan kita yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengakuan yang tulus tanpa batas bahwasanya nikmat apa saja yang sampai dalam kehidupan kita mutlak dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang sampai, kata Allah, pada diri kalian mutlak itu semata-mata dari Allah. Syukur yang menjadikan kita betul-betul menghadirkan dimensi penghambaan kita yang paripurna kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas seluruh nikmat Allah yang datang dalam kehidupan kalian jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Jadi potret penghambaan kita itu terlihat salah satunya dari bagaimana kita mempersembahkan rasa syukur kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan nilai syukur itu senantiasa bersemayam terus dalam kehidupan kita. Karena salah satu pintu utama yang dipakai oleh setan untuk mengganggu anak cucu Adam itu adalah ketika dia masuk dengan cara merusak dan memporak-porandakan nilai syukur yang semestinya ada pada setiap hamba Allah. Ketika setan dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang terkutuk, kemudian dia berucap di hadapan Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Aduhai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Dia minta diperpanjang masa kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, dengan masa kerja yang panjang itu, aku akan ganggu anak cucu Adam. Aku akan datang ganggu mereka dari segala penjuru. Dan di akhir itu dia katakan di hadapan Allah, dan engkau tidak akan jumpai
banyak di antara mereka yang bersyukur. Dari situ, dari ucapan iblis itu di hadapan Allah bahwasanya engkau tidak akan jumpai banyak dari anak Adam yang bersyukur. Artinya dia akan ganggu kita. Dia akan seret kita ke ranah maksiat dan kedurhakaan dengan pintu utamanya yaitu menafikan nilai syukur. Makanya wajar dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Biasanya manusia ketika nikmat begitu banyak, dia terjerembab dengan lautan nikmat tersebut dan terlena oleh nikmat-nikmat itu dan lupa kepada sumber nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjaga nilai syukur kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, aku pernah bertanya kepada Allah dengan suatu pertanyaan yang setelah Allah menjawabnya, aku sebenarnya menjadi malu kenapa aku mengajukan pertanyaan itu. Apa pertanyaan yang diajukan sama Rasul? Kata Nabi, ya Allah, ada Nabi sebelum aku yang engkau berikan ia kemampuan untuk mengendalikan angin, bahkan mampu mengendalikan jin, yaitu Sulaiman alaihissalam. Ada nabi sebelum aku, engkau berikan dia kemampuan untuk menundukkan api, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ada nabi sebelum aku yang engkau berikan ia kemampuan untuk menundukkan gunung-gunung dan besi. Wasakharnal jibala wal hadida li Daud, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ada nabi sebelum aku, engkau berikan dia keistimewaan dapat menghidupkan yang sudah mati, yaitu Isa al-Masih. Lalu Rasul berkata kepada Allah, aku bertanya kepada Allah, kata Nabi, aku dapat apa darimu ya Allah? Tetapi ketika Allah jawab, ternyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul jauh lebih banyak. Allah katakan kepada Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tak akan mungkin meninggalkanmu apalagi membencimu wahai Rasul. Artinya selamanya Allah membersamai Nabi dan selamanya Allah menghadirkan cinta yang begitu indah kepada sang Rasul. Ketika dikatakan Ibrahim disebut dengan sebutan Al-Khalil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan lagi berikutnya yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan berikan apa saja kepada engkau wahai Rasul sampai kau ridha. Kalau kita berharap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah, Tuhanmu akan berikan apa saja yang masih berada dalam keinginanmu sampai kau ridha, sampai kau senang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya ketika Nabi berkeinginan kiblat itu beralih ke Masjidil Haram.
Waktu itu awal salatnya kaum muslimin kiblatnya berada ke Masjidil Aqsa. Nabi berkeinginan agar kiblatnya beralih ke Masjidil Haram karena orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan umat muslimin ngejiplak. Tetapi Nabi malu untuk minta. Nabi keluar dari masjid setiap kali Nabi hendak keluar dari rumahnya setiap kali hendak ke masjid berangkat sholat. Nabi selalu menengadahkan wajahnya ke langit, nunggu wahyu Allah. Hatinya ingin ada firman Allah yang turun berbicara tentang arah kiblat. Sekian lama Nabi menanti. Lalu turun firman Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami telah melihat engkau wahai Rasul menengadahkan wajahmu ke langit berkali-kali. Dan apa kata Allah? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau wahai Rasul ke arah kiblat yang paling sangat kau sukai, paling sangat kau ingini. Jadi Allah mengiyakan atau mengamini apa yang Nabi mau. Baru kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Seakan-akan Allah ingin katakan kepada Nabi bahwasanya aku tahu yang kau inginkan, maka sekarang aku perintahkan untuk mengarahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Berikutnya kata Allah, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah engkau kami temukan dalam keadaan yatim, lalu kami yang rawat engkau. Secara fisik memang Nabi dirawat oleh ibundanya, dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, diasuh oleh paman dan kakeknya. Tetapi secara spiritual Nabi dirawat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan alam yajidika yatiman. Maka Nabi walaupun ia hidup bersama orang-orang yang terkasihi di masa itu, tetapi tidak ada pengaruh sedikit pun dari mereka yang nempel kepada Nabi. Biasanya orang kalau tinggal sama kakeknya atau tinggal sama pamannya, setidaknya ada berapa persen karakter yang dimiliki oleh orang-orang terdekatnya itu nempel sama dirinya. Ya kan? Anak tinggal lama sama neneknya, biasanya ada beberapa kebiasaan atau karakter neneknya nempel sama dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membersamai kakeknya, pernah membersamai pamannya, tetapi tidak ada sedikit pun pengaruh kuat dari mereka nempel kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan Allah yang menjaganya, Allah yang mengasuhnya. Makanya Nabi pernah bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini dididik langsung oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka menjadi bagus adabku. Mengapa adabnya sangat cemerlang, begitu indah, begitu mulia? Karena bimbingan langsungnya Allah Subhanahu wa taala. Terpantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhalam fahada. Kami temukan engkau wahai Rasul berada dalam lingkungan yang pada waktu itu sesat, orang-orang jahiliyah. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Fahada. Lalu kami payungi engkau dengan hidayah. Maka Nabi tidak pernah satu kali pun terpengaruh, terkontaminasi oleh praktek-praktek jahiliyah pada waktu itu. Tidak ada. Kenapa? Karena kata Allah, fahada. Nabi dipayungi oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita temukan
dalam catatan sejarah Nabi pernah ikut satu kali praktek syiriknya jahiliyah. Tidak pernah. Terjaga itu. Maksum. Betul-betul dijaga. Bahkan tidak pernah kita temukan juga riwayat bahwasanya Nabi ada kenakalan masa remajanya atau masa kecilnya. Gak ada. Kalau kita kan masih punya riwayat masa kecil nakal. Ya. Pernah rebutan mainan. Pernah berantem sama saudara sepupu. Nabi gak ada. Ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita sama sahabat-sahabatnya setelah dia jadi Rasul. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, kata Nabi, waktu aku remaja, aku pernah diajak sama kawan-kawanku nonton orkes. Orang-orang Arab zaman jahiliyah itu kalau malam hidup, pagi tidur, bangun siang. Kalau ada model manusia kayak begitu, sama saja dia berarti masih hidup zaman jahiliyah. Malamnya melek, dekat subuh tidur, bangunnya siang hari. Kenapa malam mereka melek matanya? Karena waktu malam itu ada acara orkes, ada panggung, ada pembacaan syair-syair, ada nyanyian, ada tari-tarian. Itu mulainya malam. Kata Rasul, aku pernah waktu remaja diajak sama kawan-kawan sebayaku datang ke tempat acara itu. Dan kami sampai lebih awal, karena teman-temannya yang remaja bilang apa? Kita datang lebih awal, gelar tikar, duduk paling depan. Biar dapat soft paling depan. Sampai di tempat acara, kata sang Rasul, aku tertidur sebelum acara mulai. Dan aku terbangun setelah acara selesai. Jadi mereka datang lebih awal, panggungnya masih kosong. Orang-orang yang mau mengisi acara lagi siap-siap, lagi atur-atur alat-alat orkesnya. Mereka duduk, Nabi tertidur. Terbangunnya kapan? Acara bubar, selesai. Baru mereka tidur, bangunin. Diajak lagi malam berikutnya, kata teman-temannya, awas jangan tidur. Acaranya bagus malam. Diajak lagi kedua kalinya. Kembali kata Rasul, aku tertidur sebelum acara mulai dan terbangun setelah acara selesai. Sampai 3 kali teman-temannya mengajaknya. Dan hal itu berulang, tertidur sebelum acara mulai dan terbangun setelah acara selesai. Akhirnya teman-temannya bilang apa? Jangan lagi ajak si Muhammad, percuma. Yang ada kita jagain dia. Siapa yang buat Nabi tertidur? Allah tidak izinkan mata suci sang Rasul menatap hal-hal yang haram, yang syubhat. Betul-betul terjaga semuanya. Jadi dari ujung rambut sampai kakinya itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, wa wajadaka dhallam fahada. Berikutnya, wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Allah katakan, kami dapati engkau dalam keadaan hidup yang sangat sederhana. Dan kami kayakan engkau. Allah yang buat Nabi kaya. Dan berharta. Dari usia 8 tahun sampai 11 tahun sudah membersamai pamannya itu. Sudah dibawa ke negeri Syam, sudah tahu tentang perniagaan. Anak seumur begitu sudah diajak bisnis sampai keluar negeri, ke negeri Syam. Maka wajar Nabi ketika umur 17-18 sudah jadi manajer perniagaan. Para saudagar-saudagar kaya di kota Mekah itu menitipkan barang-barang dagangannya dan modalnya kepada Nabi. Sampai umur 20-an Nabi menjadi orang kaya. Dan menjadi manajer yang hebat.
Allah katakan fa'aghna, kami kayakan engkau. Apalagi yang Allah berikan kepada Nabi? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul? Coba perhatikan, kapan Nabi itu penuh dengan emosi? Kapankah Nabi itu penuh dengan amarah? Kapankah dalam diri Nabi banyak ada kebencian? Tidak ada. Karena kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul? Ketika Nabi masuk ke kota Mekah, kembali dari Madinah masuk ke kota Mekah saat Fathul Mekah. Al-Fath itu artinya pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Jadi dalam Islam itu ada namanya ghazwah. Ghazwah itu pertempuran dengan menggunakan senjata. Al-Fath itu artinya penaklukan tanpa ada pertumpahan darah. Fathul Makkah itu penaklukan tanpa pertumpahan darah. Nabi bergerak dari Madinah masuk kembali ke Mekah dengan jumlah sahabat-sahabatnya 100.000 orang. Orang-orang Mekah ketakutan, mereka kaget. Mereka tidak menyangka orang yang dahulu mereka tekan, mereka cemoohkan, dan akhirnya berpindah ke Madinah. Kemudian setelah kembali lagi ke negerinya, ke tempat kelahirannya, mereka kaget datang dengan jumlah pengikut yang begitu banyak. Dalam tempo beberapa tahun masuk lagi ke Mekah dengan jumlah pengikutnya 100.000. Pemuka-pemuka kafir Quraisy pada pucat mukanya. Ada yang gemetar ketakutan. Apa yang Nabi lakukan di hadapan mereka? Di hadapan orang-orang yang pernah mengintimidasi Nabi, mencaci Nabi, mencemoohkan Nabi, di depan orang-orang yang pernah menyiksa sahabat-sahabat Nabi termasuk Bilal bin Rabah, termasuk keluarganya Ammar bin Yasir. Bahkan mereka mengira Nabi bakal balas dendam kepada mereka karena datang dengan kekuatan penuh. Apa kata Nabi? Hadza yaumun yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang, kata Rasul. Nabi menatap orang-orang yang dahulunya berlaku jahat kepada Nabi. Nabi tatap mereka dengan tatapan teduh. Dengan pandangannya, pandangan ainur rahmah. Pandangan cinta, pandangan kasih sayang kepada mereka. Bahkan kata Nabi, antumut tulaqa, kalian semua bebas, saya nggak bakal ngapa-ngapain kalian. Saya datang kemari semata-mata ingin membebaskan Ka'bah dari segala macam bentuk pernak-pernik kemusyrikan. Menurut riwayat Nabi, ketika masuk ke arah kota Mekah itu, sambil membaca firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian setelah itu ketika dekat di sekitar Ka'bah, Nabi mendekati patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya sekitar 360 patung yang berjejer di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Dan Nabi menyentuh patung-patung tersebut dengan menggunakan busur panahnya. Dan dengan sentuhan busur panahnya, ada yang mengatakan dengan tombaknya, ada yang mengatakan dengan busur panahnya. Disentuh dengan busur panahnya itu, patung-patung itu roboh sambil Nabi membaca firman Allah, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kenapa? Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, karena Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Begitu pula ketika datang Wahsy yang menemui Rasul ketika dia mau berislam. Nabi menatap melihat wajah orang yang dengan teganya membunuh pamannya. Paman plus sahabat, ahabbun nas ila Rasulillah, orang yang paling sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia lihat wajah orang yang pernah melemparkan tombak menikam
tubuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kini orang itu datang ingin berislam. Nabi menerimanya. Nabi menerimanya. Tidak ada amarah di wajah Nabi. Tidak ada kebencian yang terlihat dari paras muka Nabi. Kenapa? Alam nashrah laka sadrak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu masih lagi Allah berikan karunia kepada Nabi. Artinya Allah mengatakan kepada Nabi, kami ringankan beban yang ada di atas, beban yang kau bawa, yang terpikul berat di atas pundakmu. Jadi Nabi dan seluruh nabi-nabi itu pasti berada pada suasana genting. Setiap nabi-nabi itu selalu berada pada suasana genting. Dan Nabi Muhammad berkali-kali berada pada suasana genting itu. Tapi kata Allah, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Seberat apapun masalah dan problem yang ia alami, Allah mengatakan Allah bakal ringankan. Allah bakal bantu untuk ringankan beban yang memikul keras di atas pundaknya itu. Dan Allah katakan juga, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Artinya nama Nabi itu terus tinggi, sampai kapanpun tetap akan tinggi. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada hamba-hamba Allah yang mengenang Nabi-Nya. Ada hamba-hamba Allah yang mempelajari tentang Nabi-Nya. Ada hamba-hamba Allah yang memuji Nabi-Nya. Ada hamba-hamba Allah yang mengagung-agungkan Nabi-Nya. Karena kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setiap kali datang bulan Rabiul Awal, kita berusaha untuk mengenangnya, mempelajari tentang sirahnya, perjalanan hidupnya. Dan dengan betul-betul mengenalnya dan sungguh-sungguh mengenalnya, maka kita akan mencintainya. Tidak ada cinta tanpa kenal lebih dahulu. Dan tak ada cinta tanpa bukti. Setiap cinta itu butuh aksi. Ribuan kata cinta yang kita ucapkan kepada Nabi, tetapi kalau kita tidak membuktikannya dan tidak ada aksi, maka tak akan mungkin itu dikatakan sebagai cinta. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, orang Ansar, namanya Hanzalah. Hanzalah sahabat Nabi dari Ansar. Dia baru saja jadi pengantin baru. Baru selesai menikah. Hari di mana malam pengantinnya, hari itu ada pergerakan pasukan ke Uhud. Teman-temannya mungkin sengaja tidak mengajak Hanzalah. Kenapa? Dianggap pengantin baru. Biasanya pengantin baru cuti berapa lama? Seminggu lah. Ada yang 2 minggu. Ini malam pertama dia sama istrinya. Ketika malam pertama itu, dari luar rumah mereka terdengar derap kuda yang begitu banyak lalu lalang. Dari depan, dari belakang, sambil ada yang berteriak, hayya 'alal jihad, mari berangkat perang. Hanzalah dengar dari dalam kamarnya. Dia berpikir, ya, ternyata lagi mau siap-siap berangkat perang.
Tapi saya pengantin baru nih. Tapi dia pingin perang. Tapi mau ngomong sama bininya, gak enak. Orang baru nikah. Kan biasa kalau masih baru-baru, masih jaga-jaga tuh. Masih jaim-jaim. Nanti setelah 6 bulan udah kentut sembarangan. Masih jaim. Terus tiba-tiba dengar suara kuda lalu lalang lagi, lebih banyak lagi. Apa kata istrinya? Jamilah binti Abdullah, istrinya. Dia bilang, "Bang, berangkat." Nih bininya nih. Berangkat. Malam pertama. Akhirnya keluarkan kudanya, bininya bantu. Pasang pelana kuda, siapkan persenjataan. Keluar Hanzalah berangkat. Belum sempat mandi junub. Pengantin baru. Langsung naik berangkat. Pertempuran terjadi. Hanzalah gugur dalam pertempuran itu. Ketika selesai perang, Nabi katakan kepada sahabat-sahabat Nabi, sisir pasukan, mana yang cedera, mana yang terluka, mana yang wafat. Disisir semuanya. Yang wafat dikumpulkan. Ketika mereka sedang mengumpulkan yang gugur, sahabat Nabi tertegun terhadap satu jenazah. Kata yang lain, ini Hanzalah. Iya, ini pengantin baru, kenapa dia ikut? Meninggal ya. Meninggal. Terus yang lain bilang, lihat mukanya, bersih. Lihat lagi rambutnya basah. Kayak orang baru habis mandi. Karena melihat ada kejadian yang lain daripada yang lain, dari pasukan yang lain. Hanzalah pasukan beda sendiri dia, basah. Badannya itu basah, mukanya bersih kayak orang habis mandi, rambutnya masih ada keluar air, turun dari sela-sela keningnya. Mereka kabarkan kepada Nabi tentang peristiwa unik itu. Nabi datang lihat, apa kata Rasul? Hanzalah telah dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala karena dia berangkat belum sempat mandi junub. Kalau orang berangkat perang gugur tidak perlu dimandikan kan, tidak perlu dikafankan, langsung disolatkan, dikuburkan. Tapi Hanzalah spesial sudah dimandikan malaikat. Kenapa? Karena belum sempat mandi. Malaikat yang mandikan. Karena cinta dia sama Nabi, ingin membela Nabi, berangkat. Itu Hanzalah. Ada lagi sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Orang Ansor juga. Kita lihat banyak kisah bagaimana sahabat-sahabat Nabi dari Ansor itu menunjukkan dedikasi cinta mereka yang tak bertepi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mereka menerima Nabi dengan tangan terbuka untuk masuk ke Madinah. Kemudian dengan sukarela dan tulus mereka angkat Nabi sebagai kepala negara. Ini orang yang datang dari luar nih, langsung diangkat jadi kepala negara. Makanya Nabi begitu sangat dibenci oleh tokoh munafik pada waktu itu. Di Madinah itu kan hal terberat yang dihadapi oleh Nabi itu kan orang-orang munafik. Yaitu Abdullah bin Ubay dan Al-Ahnas bin Sarik As-Saqafi. Ini Abdullah bin Ubay ini dulunya sebenarnya dia ini yang mau diangkat jadi kepala pemerintahan, menjadi kepala sukunya di Madinah dulunya. Sebelum datang Nabi itu, orang-orang yang berada di Madinah dulu, dua suku besar, suku Aus dan Khazraj itu dulunya suka perang. 120 tahun perang terus, tawuran antara suku. 120 tahun, tawuran antar suku tiap tahun. Sampai banyak tokoh-tokoh yang mati. Kemudian datang Islam, dengan sentuhan Islam, mereka jadi akur. Jadi Islam ini mengakurkan mereka ini. Setelah
Mereka menjadi akur, mereka bermusyawarah, rencananya mau mengangkat Abdullah bin Ubay jadi kepala sukunya mereka, jadi satu. Ternyata setelah Nabi datang dari Mekah ke Madinah, fokusnya orang-orang itu langsung jatuh hati sama Nabi. Mereka angkat Nabi, makanya dia ada sakit hatinya. Makanya nanti di kemudian hari dia pura-pura masuk Islam dan merusak Islam dari dalam, orang ini. Orang-orang yang betul-betul cinta sama Nabi dari kalangan Ansor itu cinta mereka sama Nabi 1000%. Termasuk Sa'ad bin Mu'az, anak muda, umurnya 31 tahun waktu masuk Islam, wafat di umur 37 tahun. Dia berislam cuma 6 tahun. Tapi dia kepala suku. Kepala suku daripada Bani Abi Ash'al. Suku yang ada di Madinah pada waktu itu. Dia masuk Islam gara-gara dakwahnya salah seorang sahabat Nabi yang Nabi sudah kirim lebih dahulu masuk ke kota Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah. Yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dakwah lebih dulu di sana sebelum Nabi masuk ke kota. Nah, ini Sa'ad bin Mu'az, dia masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Setelah dia masuk Islam, dia temui suku-sukunya. Dia ketemui warganya, dikumpulin warganya siang hari. Dia bilang, kalian kenal siapa saya? Kami kenal engkau Sa'ad bin Mu'az. Orang yang amat sangat kami kagumi. Pemimpin kami, panutan kami. Orang yang kami minta pendapat kalau kami bertanya sesuatu. Oke, kalau begitu. Terus kata Sa'ad bin Mu'az, kalau kalian betul-betul akui saya pemimpin kalian, dia kumpulkan semua. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Semua kumpul jadi satu. Tidak ada yang tersisa. Dia mengatakan, kalau benar-benar kalian akui saya sebagai pemimpin kalian, tidak boleh ada yang berbicara dengan saya mulai saat ini, kecuali sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Warganya semua kaget. Ini orang dulunya sangat musuh dengan Mus'ab bin Umair. Kenapa tiba-tiba sekarang dia ikut dakwahnya Mus'ab bin Umair? Kenapa sekarang dia jadi masuk Islam? Terus ada satu orang anak muda di belakang angkat tangan mau tanya sama Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia angkat tangan mau tanya, kata Sa'ad bin Mu'az, kenapa kau angkat tangan? Mau tanya? Iya, saya mau tanya. Kau pun tidak bisa bertanya sama saya kecuali kau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan begitu, warganya sedang bingung, dia tinggalkan warganya. Rame warganya, tidak ada yang berani protes sama dia. Apa yang terjadi? Belum sampai waktu maghrib, dia umumkan siang. Belum sampai waktu maghrib, warganya itu semuanya, Bu, sudah syahadat masuk Islam. Itu berkat piawainya, dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi itu 1 tahun sebelum masuk ke Madinah, Nabi kirim Mus'ab datang ke sana untuk syiarkan Islam. Kenapa Nabi pilihnya Mus'ab? Mus'ab bin Umair anak muda, ganteng, keren, penampilannya rapi, necis, anak orang kaya raya di kota Mekah. Ibunya saudagar besar di kota Mekah. Mus'ab masuk Islam, ibunya tetap kafir. Ibunya tidak setuju dengan keislaman Mus'ab. Ibunya tarik seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Mus'ab. Tapi Mus'ab tidak bergeming, dia lebih memilih Rasulullah. Orangnya tutur katanya bagus, lembut. Dan Mus'ab ini, jangankan wanita, laki-laki lihat dia suka. Ngomongnya bagus, tertata rapi, menarik orangnya. Mus'ab bin Umair. Maka Nabi kirim dia, Mus'ab bin Umair ke sana. Dan memang betul yang Nabi kirim tepat. Mus'ab bin Umair itu ketika awal-awal berdakwah di sana, itu berhadapan dengan segala macam model manusia. Bahkan ada yang ngajak dia untuk berantem. Termasuk Sa'ad bin Mu'az, sebelumnya ngajak berantem sama Mus'ab. Tapi Mus'ab gak pernah ladenin. Setiap kali yang ngajak ribut, dia tenang aja, senyum aja. Dia ngajak ngomong. Dan uniknya semua orang yang
awalnya benci sama Mus'ab, kalau ketemu sama Mus'ab, duduk ngobrol langsung jatuh hati. Langsung berubah, yang tadinya benci berubah jadi suka. Makanya banyak orang-orang pada waktu itu bilang apa? Jangan sampai ngobrol sama Mus'ab, bahaya. Karena kalau sudah ngobrol langsung berubah. Jadi Nabi itu pilih orang selalu tepat. Bayangkan kalau seumpamanya awal dakwah ke Madinah Nabi kirimnya Umar ibn Khattab. Pasti berantem dulu di sana. Jagoan, juara gulat di kota Mekah tak tertandingi. Satu-satunya orang yang bisa robohkan Umar ibn Khattab dalam gulat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu badannya tegap, kuat. Gulat sama Umar, Umar jatuh. Kata Anas bin Malik, Nabi itu tangannya itu kekar, kakinya tegap, kekar juga. Tapi telapak tangannya lebih halus daripada kain sutra. Kalau kita bersalaman pada Rasul. Dan aku tidak pernah mencium ada aroma wangi-wangian yang lebih indah dari aroma wangi-wangian yang keluar dari tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi akhirnya Sa'ad bin Mu'az dia bahagia dong masuk Islam semuanya ini. Tak lama kemudian Nabi datang, kemudian Nabi tinggal di Madinah. Setelah itu Nabi ngajak sahabat-sahabat Nabi dari Muhajirin dan dari Ansor untuk berangkat perang. Ini perang perdana nih, perang Badar. Itu besok sebelum perang, Nabi ngomong. Nabi kumpulkan kepala-kepala suku itu. Dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansar. Nabi kumpulkan. Setelah itu, Rasul bilang. Kata Nabi, saya minta pandangan dari kalian. Dari Muhajirin. Lalu muncullah Abu Bakar kasih pandangannya. Strategi perang nanti gimana, minta pendapat. Minta pendapat Umar. Minta pendapat yang lainnya. Lalu setelah itu Nabi minta pendapat dari kalangan Ansar. Nabi bilang begini. Sekarang saya minta pandangan dari kalangan Ansar. Nabi tanya sama Sa'ad bin Mu'az. Anak mudanya. Nabi bilang, ya Sa'ad, saya minta pendapatmu. Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, kau tanya kami? Orang Ansar? Iya, saya tanya kau. Orang Ansar. Wahai Rasulullah, ke jurang manapun yang kau tuju, ke gunung manapun yang kau daki, ke tebing terjal manapun yang kau datangi, ke lautan manapun yang kau masuk, kami orang-orang Ansor tetap akan bersama dirimu. Kami orang-orang Ansor tidak akan berkata kepadamu seperti dahulu orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa ketika diajak oleh Nabi Musa berangkat perang. Orang-orang Bani Israel bilangnya apa? Idhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu untuk perang. Kami nunggu hasilnya di sini. Kami orang Ansor tidak. Kami tahu engkau Rasul. Kami akan katakan wahai Rasulullah, mari kita berangkat sama-sama dan kami siap membela engkau sampai titik darah penghabisan. Itu namanya Sa'ad bin Mu'az. Perang Badar dia ikut menang. Perang Uhud dia ikut menang. Perang Khandaq dia ikut. Perang Uhud sempat menang, kalah, terakhir menang lagi tuh. Perang Uhud tuh 3 kali tuh. Menang, kalah, menang lagi. Lalu perang Khandaq dia ikut. Ketika perang Khandaq Sa'ad bin Mu'az terluka. Nabi sayang betul sama dia. Nabi katakan apa? Tempatkan Sa'ad bin Mu'az di tenda khusus. Ya, ada tenda khusus. Yang Nabi datang kunjungi tenda itu tiap hari Nabi datang lihat Sa'ad bin Mu'az. Semakin hari semakin parah sakitnya. Cederanya semakin memperparah kondisi fisiknya. Lalu Sa'ad bin Mu'az ketika pada masa-masa kritis sahabat-sahabat memanggil Nabi, Nabi datang. Nabi pangku dia di atas paha sucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi taruh kepalanya di sini. Hanya sedikit sahabat-sahabat Nabi yang pernah Nabi pangku di pahanya Nabi. Salah satunya Sa'ad bin Mu'az. Ya.
Ada sahabat Nabi yang lain yang pernah juga Nabi pangku ada. Tapi sedikit. Ya. Ada namanya Sa'labah bin Abdurrahman, itu pernah dipangku sama Nabi juga ketika akan wafat. Ini juga dipangku sama Nabi. Dalam keadaan sadar, pingsan. Ketika dia sadar, dia kaget lihat Nabi ada di depannya. Jadi matanya beradu dengan tatapan mata Nabi. Nabi lihat dia. Nabi, ya Sa'ad, dia, ya Rasulullah, kenapa engkau pangku kepala saya ini? Ya. Kata Nabi, tenang saja wahai Sa'ad. Terus dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku hanya minta satu sama engkau. Tolong kau jawab buat saya sekarang. Kau jawab bahwa kau ridho sama saya. Aku Sa'ad bin Mu'az, kau ridho sama saya wahai Rasul. Apa kata Nabi? Wahai Sa'ad, aku ridho padamu. Habis Nabi ucapkan itu meninggal. Meninggal. Ketika meninggal, Nabi urus jenazahnya. Nabi ikut membopong jenazahnya menuju ke pemakaman. Nabi ikut bopong. Waktu Nabi bopong jenazahnya itu, sahabat-sahabat Nabi menyaksikan Nabi membopong jenazahnya Sa'ad bin Mu'az, berjalannya sambil berjinjit. Sahabat Nabi yang lain bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau berjalan sambil berjinjit? Kata Nabi, bagaimana aku tidak berjinjit berjalan? Karena aku melihat ada 70.000 malaikat turun ke bumi ini menyambut jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Nabi sampai katakan, ihtazzatil arsh. Arsh Allah ini berguncang karena kematian anak muda yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Karena dia begitu sangat cinta dan sayang sama Rasulullah SAW. Jadi ada banyak episode cinta yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Rasul. Dan cinta mereka asli, murni, genuine. Bukan dibuat-buat, bukan palsu. Tapi sungguh-sungguh. Tulus hadir dalam hati mereka sendiri. Mereka menghadirkan cinta mereka kepada Nabi itu tulus tanpa batas. Memberikan semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu ini Rasul yang ada di hadapannya juga memberikan semuanya kepada umatnya. Coba kita pikir baik-baik, siapakah yang paling cinta sama kita? Siapakah yang setiap hari tanpa berhenti mendoakan kita? Siapakah yang setiap waktu mengatakan ummati, ummati? Siapakah itu? Siapakah yang menyimpan syafaatnya hanya untuk diperuntukkan buat umatnya? Siapa yang mau menanti dengan mesra umatnya di pinggiran telaga Al-Kautsar itu? Siapa? Kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana faradtuhum al-haud. Aku tunggu mereka umatku di tepian telaga Kautsar, kata Nabi. Nabi bakal tunggu kita di sana. Tinggal tergantung kita ini dengan amalan kita. Apakah kita sampai ke Al-Kautsar itu atau tidak? Sahabat Nabi pernah bertanya sama Rasulullah, Rasul bagaimana sih telaga Al-Kautsar itu? Kata Nabi, min maqami hadza ila Amman. Dari tempat aku berdiri ini sampai Amman. Sampai Yordania. Luas telaga ini. Dari Mekah sampai Yordan, luas telaga Al-Kautsar itu. Lalu bagaimana airnya wahai Rasul? Kata Nabi, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Lebih putih daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Terus kata sahabat-sahabat Nabi, gimana nanti kami minumnya? Kata Nabi, aniyatuhu adadun nujum. Di tepian telaga Kautsar itu ada gelas-gelas indah yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Penuh. Terus Nabi menanti umatnya di situ. Ditunggu. Terus umatnya sampai, nanti kelihatan itu. Dari tangan dan kakinya keluar cahaya. Ghurral muhajjalin, kata Nabi. Ada keluar cahaya dari tangan dan kakinya. Bekas-bekas air wudhu mereka. Mereka itulah yang akhirnya sampai ke tempatku. Dan aku langsung memberikan mereka minuman tersebut. Dari tangan Nabi langsung dikasih. Dan mereka ambil, mereka minum. Kata Nabi, man syariba min halam yazma. Siapa yang minum dari telaga Kautsar, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Satu kali tegukan di padang mahsyar, dia nggak akan rasakan kehausan selama-lamanya.
Buat siapa itu? Buat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang tabi'in, Imam Malik rahimahullah. Kalau dia masuk ke kota Madinah, Imam Malik, dia masuk ke kota Madinah, Imam Malik turun dari ontaknya. Dia lepas sandalnya, dia jalan kaki sepanjang kota Madinah nyeker, nggak pakai sandal. Orang-orang sering bertanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau turun dari kendaraan ontamu? Apakah ontamu sakit atau lelah? Tidak, masih sehat, masih kuat onta saya. Lalu kenapa engkau lepas sandalmu sepanjang kota Madinah? Engkau jalan dengan tanpa memakai sandal. Kata Imam Malik, ihtiraman li sahibil maqam. Aku menghormati jasad suci yang terbaring di bawah bumi kota Madinah. Apa pantas aku jalan dengan menggunakan onta sedangkan di bawah bumi kota Madinah itu ada jasad suci yang sedang terbaring, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak karena khawatir aku dianggap berlebihan, aku pinginnya merangkak saja di bumi kota Madinah ini. Karena di bawahnya ini ada jasad sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa namanya? Ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Dulu ada budak. Dua orang budak, laki dan perempuan. Mughis dan Barirah. Dulu budak hanya boleh menikah sesama budak. Budak tidak boleh menikah dengan orang yang merdeka. Menikahlah Mughis dan Barirah. Di kemudian hari budak perempuan yang bernama Barirah itu dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah setelah merdeka, akhirnya dia memiliki khiyar, memiliki pilihan, mau tetap bersama dengan Mughis yang masih budak itu suaminya atau minta pisah. Barirah merasa dia sudah merdeka, dia ingin hidup lebih bebas. Dia mengatakan saya minta pisah sama suami saya itu. Karena dia masih posisinya budak, Mughisnya. Mughis ini cinta banget nih sama Barirah ini. Barirah akhirnya bilang saya minta pisah. Mungkin dulu Barirahnya mau aja menikah karena sama-sama budak. Dia bilang saya udah gak mau lagi sama dia, saya sudah merdeka. Saya mungkin dapat pasangan lain yang merdeka. Sudah cukup saya sama dia. Tiap hari Mughis yang sudah diminta pisah oleh Barirah itu. Mughis tiap hari ngintip dari jauh lihat mantannya. Lihat dari jauh mantannya. Dan apa yang dilakukan oleh Mughis itu disaksikan oleh Nabi. Nabi sampai bilang sama Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya. Kata Nabi, wahai Abbas, coba kau lihat itu Mughis itu. Kasihan banget dia, kata Nabi. Jatuh hatinya sama Barirah itu begitu besar. Tapi apa daya, cintanya sudah ditampik oleh Barirah. Tapi dia masih suka, tapi gak berdaya sudah dia masih budak. Lama-lama Nabi gak tega. Nabi panggil tuh Barirah. Barirah yang sudah merdeka ini, mantan istrinya Mughis, Nabi panggil menghadap Nabi. Ketika Nabi panggil menghadap Nabi, Nabi bilang, wahai Barirah, cobalah engkau buka sedikit celah hatimu. Terima lagi Mughis. Kasihan aku lihat dia, kata Nabi. Lihat apa jawaban Barirah. Ini seorang sahabat wanita. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku ingin kepastian dari engkau. Apakah ini perintahmu atau sekedar engkau kasihan sama Mughis? Kata Nabi, aku kasihan sama dia. Apa kata Barirah? Kalau engkau karena kasihan sama dia, mohon maaf, saya tidak bisa kembali padanya. Tapi kalau yang kau ucapkan, wahai Rasul, ini perintah dari engkau, walaupun hati saya tertutup buat dia, saya tetap akan nikah sama dia. Karena ini perintah engkau. Saya bilang, enggak, bukan perintah, kata Nabi. Saya kasihan aja. Lihat jawaban wanita ini. Kalau kau ucapkan perintah, wahai Rasul, walaupun sudah tidak ada hati sekalipun, saya tetap mau sama dia. Karena ini perintah engkau, Rasulullah. Jadi, mereka tahu persis itu. Kalau perintah Nabi tidak ada pilihan. Sekarang tanya nih sama diri kita nih, sebagai umat Nabi. Pernahkah kita melakukan itu? Apa yang sudah menjadi perintah Nabi? Gak pakai pilihan. Gak pakai pilihan.
Semua kita kalau ditanya pasti bilang cinta sama Nabi. Apalagi yang sudah sering mengaji. Kalau ditanya rindu sama Nabi, pasti kita akan mengatakan kita rindu sama Nabi. Jaga rindu itu, besarkan terus rindu itu. Rawat baik-baik rindu itu. Bisa jadi rindu itu yang kita pupuk dari sekarang ini menjadi jembatan syafaat kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mari sama-sama coba baca. Ikuti saya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kita harus sadar betul bahwasanya setiap salam yang kita sampaikan kepada Nabi itu sampai. Itu hadisnya sahih. Salawat yang kita ucapkan itu menghadirkan efek rahmat buat kita. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Malaikat bersalawat pada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah agar Allah turunkan rahmat buat Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita sedang memohon kepada Allah. Dengan wasilah salawat itu kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beradab kepada Nabi itu perintah Allah. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau datang ketemu Nabi, itu mereka bawa sesuatu buat Nabi. Kalau mau bicara private dengan Nabi, itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berbicara khusus dengan Nabi, maka datanglah jumpai Nabi dengan membawa sesuatu hadiah buatnya. Bukan maunya Nabi, tapi suruhnya Allah begitu. Jangan datang tangan kosong. Walaupun sebenarnya yang dibawa buat Nabi bagi lagi ke yang lain. Tapi memang itu adabnya. Nah sekarang kalau kita datang ke Madinah, kita mau berangkat ziarah, maka sebaiknya, kalau saya bawa rombongan umrah itu, atau rombongan haji, saya sering mengatakan jamaah di Madinah, saya bilang keluar dari hotel sudah siapin uang, 1 real, 2 real, 5 real. Ketika berjalan sampai ke makam itu mau ziarah, bagi itu. Seperti sahabat Nabi kalau datang ketemu Nabi bawa sesuatu. Kan kita sekarang tidak bisa menyerahkan sesuatu itu ke Nabi. Nabi sudah dimakamkan. Tapi kita keluarkan itu, kita niatkan ini untuk Rasulullah. Masa Nabi nggak tahu? Nabi bakal tahu. Yakinlah setelah ibu-ibu sampai di depan makam Nabi itu, di Raudhah itu. Yakinlah dari dalam bilik Raudhah itu Nabi lagi memandang kita dengan tatapan teduh dan syahdu buat umat. Pasti. Bahkan kita ketika berada di hadapan makamnya saja itu kita disuruh untuk berbicara dengan suara yang lembut dan halus. Ibu-ibu ketika masuk di Masjid Nabawi, ibu-ibu lihat di atas makam itu ada kaligrafi yang tulis seperti begini. Baca baik-baik itu. Ada firman Allah yang dipasang di situ surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman,
jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Itu masih dipasang tuh ayat itu. Sampai sekarang. Dulu ayat ini diturunkan, Allah turunkan ayat ini. Nabi bacakan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, suaranya biasanya besar dari dulu. Dari lahir, dari bawaan lahir suaranya gede. Ketika ayat ini turun, dia nggak berani ketemu Nabi. Dia menghilang sampai 2 minggu lebih. Nggak pernah muncul, sampai Nabi cari. Mana itu sahabat kita kok nggak kelihatan? Nabi kira dia sakit. Dicari sama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa engkau tidak datang ketemu lagi dengan Nabi? Dia bilang, mohon maaf, saya belum berani ketemu Nabi setelah firman Allah ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Di sahabat-sahabat Nabi kalau bicara sama Nabi, Bu, suaranya itu di bawah suaranya Nabi. Kenapa? Karena di akhir firman Allah itu Allah katakan, antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalnya bisa batal, Bu. Gara-gara suara lebih tinggi dengan suara Nabi, seluruh amalnya gugur, batal semuanya. Sahabat Nabi ini bilang, mohon maaf, bilang izin sama Nabi, saya belum berani ketemu sama Nabi. Saya lagi latihan di rumah untuk merendahkan suara saya, lagi latihan. Sampai dia merasa sudah rendah baru dia mau ketemu Nabi. Ya kita kalau datang ziarah tidak usah teriak. Ucapkan saja assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Al-Mustafa Al-Mukhtar. Assalamualaikum ya khairal anbiya wal mursalin. Cukup dengan suara-suara lirih. Nabi tahu kok kita datang. Dan di Madinah itu akan kelihatan siapa yang hatinya sudah terpaut dengan Nabi dan siapa yang belum terpaut dengan Nabi. Ada yang baru masuk di pelataran Masjid Nabawi sudah nangis dia. Ada yang di pelataran belum nangis, masuk Masjid Nabawi langsung nangis. Ada yang ketika masuk belum nangis, ketika sampai di dalam Raudhah nangis dia. Tergantung bagaimana dia mengikat hubungannya dengan Nabi lewat lantunan salawat yang sering dia bacakan. Ada yang dari masuk sampai keluar nggak ada efek. Dia hanya terpukau dan terpesona dengan lampu-lampu masjid. Lampu-lampu masjid yang bagus. Wah, emasnya berapa kilo, itu yang dibahas. Tetapi mereka yang betul-betul punya keterpautan sama Nabi, itu ketika datang ke sana, langsung tuh connect dia dengan Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat Nabi punya gaya masing-masing. Tunjukkan cinta mereka kepada Rasul. Kita juga punya cara untuk tunjukkan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Mau dengan cara apa saja. Selama itu benar, itu bagus. Dengan salawat yang tidak pernah putus. Dengan membaca sejarah tentang Nabi, sirah an-nabawiyah, perjalanan hidupnya. Ya. Ibu-ibu kalau sering baca sejarah tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi, sering baca. Tuh ada guru saya, beliau ahli sejarah. S1, S2, S3 di Mesir. Sampai profesor beliau. Sejarah, pakar sejarah. Masih ada, umurnya 82 tahun sekarang. Masih sehat alhamdulillah. 82 tahun masih kuat sholat tahajud 1 malam 1 juz. Dengan tensi beliau 120/80. Masih normal tensinya, kayak anak muda tensinya. Ya. Masya Allah masih sehat, masih minum kopi. Beliau bilang apa? Kalau sejarah itu sering dibaca, bisa terbawa oleh mimpi. Kata beliau, saya sering mimpi. Mimpi perang Uhud, mimpi ya. Mimpi perang Uhud. Mimpi perang Badar, mimpi perang Khandaq. Mimpi, lihat. Mimpi, saya sedang mimpi. Mimpi. Masya Allah. Kenapa? Karena cinta sama Nabi dan dia baca terus. Dia sudah pakar, tidak pernah berhenti membaca sejarah. Karena setiap pecinta itu, dia akan berusaha untuk mengagumi yang dicintainya dari segala macam sisi. Dan apa saja tentang yang dia cintai, pasti dia pelajari. Tidak setengah-setengah.
Dan salah satu sunnah Nabi yang utama yang harus kita rekam dalam kehidupan kita itu apa? Akhlak. Kita ikuti sunnah apa saja, memang itu salah satu bagian dari cinta. Tapi jangan sampai kita tinggalkan sunnah yang utama. Apa itu sunnah yang utama? Akhlak. Karena Nabi itu brandingnya, brand image-nya itu ketika dia muncul apa? Akhlaknya. Di sebelum ia diberikan wahyu ilahiyah dalam bentuk Quran, itu orang-orang sudah mengenal Nabi tentang akhlaknya, kepribadiannya, siddiqnya, jujurnya dia, tablignya, komunikatifnya dia, amanahnya dia, fatonah, kecerdasannya dia. Julukan Al-Amin sudah disematkan pada dirinya sebelum dia diangkat jadi Rasul. Itu kan dimensi-dimensi akhlaknya Nabi. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk mengcopy paste akhlaknya Rasul SAW yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak akan bisa persis seperti Nabi, tentu tidak akan bisa persis karena dia Rasul, beda. Tetapi kan kita ingin tunjukkan bahwa kita ini umatnya. Seberapa persen yang dapat kita tiru, itu kita tiru dari Nabi. Dari nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Dan dia juga bakal akan disegani oleh musuh-musuhnya. Karena musuh-musuhnya bakal segan. Karena mau diapain sama musuhnya? Ini orang akhlaknya baik. Kalau sahabat-sahabatnya cinta mati sama Nabi. Nabi itu dengan akhlaknya, musuhnya lihat Nabi segan. Bahkan ada musuh lihat Nabi langsung masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, salah seorang tokoh Yahudi. Dia baru lihat muka Nabi, langsung bilang apa? Aku baru lihat mukanya saja, aku langsung tahu ini orang bukan pembohong. Langsung syahadat. Kata Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi itu, saya baru lihat mukanya langsung bisa pastikan ini orang bukan pembohong. Langsung syahadat, masuk Islam. Tertarik sama Nabi gara-gara lihat wajahnya Nabi. Apalagi sampai dengar dakwahnya Nabi. Dengar nasihatnya Nabi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terus kuat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mampu mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmat buat kita semuanya, kebaikan buat kita semuanya. Ada pertanyaan? Enggak? Oh, semua tidak ada pertanyaan. Karena di luar ada makanan. Nanti kalau ditambah dengan pertanyaan, makanannya diambil sama kucing. Kita mohon doa buat Ibu Reni Henning binti Sudirman yang sedang sakit, adik daripada Ibu Yeni, agar diangkat penyakitnya, ya, disembuhkan sebagaimana sedia kala. Ya, penyakitnya agak berat ini, kita doakan mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala hadirkan jalan yang terbaik untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita berdoa juga, membaca surat Al-Fatihah juga untuk kebaikan kita, keberkahan hidup kita, kebaikan dalam kehidupan kita. Kita memohon Allah sehatkan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat dan keinginan kita. Kita meminta agar mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, saya tambah satu kisah. Bilal bin Rabah, ketika dia sudah dalam keadaan sakit keras,
Bilal ini muazzin Nabi. Dalam keadaan sakit keras, dia sedang terbaring di pembaringan. Bilal bin Rabah waktu itu dikelilingi oleh kerabat-kerabatnya di pinggir tempat tidurnya. Banyak kerabatnya menangis. Lalu berkata begini, "Ya Allah, ini Bilal, sahabatnya Nabi, muazzinnya Rasul. Dia sedang terbaring sakit. Kami menyaksikan sebentar lagi dia akan berangkat menujumu. Karena sudah ihtidar dalam keadaan sakrat. Ya Allah, kasihani Bilal." Banyak yang ngucapin begitu. Bilal dalam keadaan sakratul maut. Dia malah bilang apa? "Kenapa kalian bersedih?" Dia bilang sama saudara-saudaranya. "Kenapa kalian bersedih? Aku bahagia. Ya Allah, ini waktu yang paling sangat aku nantikan. Aku sangat bahagia karena aku sebentar lagi akan bertemu dengan kekasihmu dan kekasihku itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena Bilal pada waktu itu dia melihat apa? Dalam keadaan sakaratul mautnya, Nabi yang datang jemput dirinya. Dia mengatakan, "Aku bahagia ya Allah karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasihmu dan kekasihku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku ingin segera ya Allah." Itu kata Bilal sebelum dia meninggal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.